aku ngelihat orang jadi tajir, ngelihat orang jadi kaya. Ini contoh emas naik kemarin kan ada berita semua orang berbondong-bondong mau beli emas kan. Aku selalu nggak takut sama hal yang kayak begitu. Aku nggak takut nggak jadi kaya. Aku takut kalau jadi miskin. Itu doang. Aku ada satu klien Sukor. Oke, gimana? Tapi ini kita bukan bicara stocks recommendation ya. Tahun lalu dia ngikutin kita beli Pani. Dia beli 400 juta. Di angka 4.500. Sempat turun jadi 4.000, nambah lagi jadi 500-an juta. Sempat nyentuh 15.000, uangnya 1,6 M. Jadi habis itu begitu sisa 1,4 dia putusin trailing stop loss jual. Jadi dari uang 400 juta dia dapat satu apartemen tuh di PIK. Kenapa sih dolar mulu gitu loh? Kenapa nggak rupiah gitu? Kok kenapa yang di Kenapa dolarnya naik? Dolar terus gitu? Karena Amerika itu jadi negara yang punya demand paling besar. Nah, jadi Amerika itu kebutuhan dia terhadap minyak, kebutuhan dia terhadap batu bara, kebutuhan dia terhadap CPO, kemudian kebutuhan dia terhadap karet itu saking besarnya dia harus cari di seluruh negara. Sehingga pembayarannya most likely kebanyakan pakai dolar. Komparasi kita selalu ke sana. Dan itu negara paling maju, negara paling maju sekarang. Yang paling mendekati, yang paling mengalahin sama US saat ini dolar itu adalah China. Oke, balik di Opal Buzz Studio di FinFun Podcast. Podcast baru kita barengan sama Sukor Sekuritas pastinya. Masih barengan sama bosku nih. Halo Bro Willy, ketemu lagi. Yes. Oke, Pak Bernard, buat hari ini narasumber kita ada siapa nih? Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial karena beliau ini sudah malang melintang dunia pasar modal lebih dari 10 tahun. Dan banyak rekomendasi beliau ini yang sangat cuan dan akurat. Sehingga beliau ini sangat populer di kalangan milenial maupun Gen Z kaitannya mengenai stock recommendation, technical analysis maupun money flow. Ini gimana caranya biar investor-investor yang mungkin baru-baru nih, kayak misalnya saya baru mau masuk ke pasar gitu ya, biar nggak boncos gitu ya. Bener banget, kita harus belajar sama Bro Michael dulu. Halo Bro Willy, apa kabar? Baik. Halo Bro Michael, apa kabar? Jauh-jauh dari Pontianak loh beliau ini. Terima kasih banyak. Thank you nih udah diundang. Gila. Oke, pertama-tama yang aku pengen tahu adalah can you give us a history dulu nih, katanya 10 tahun gitu kan ya ada di market gitu. What made you come in? Sebenarnya 13 tahun. 13 tahun malah lebih 13 ya. Tahun. So jadi gini, 13 tahun lalu tuh aku punya keresahan. Keresahannya itu aku ngelihat teman-temanku pada gamernya semua, edik banget sampai subuh masih main game, kerja masih main game, nyolong waktu, istirahat, makan, main game. Dan gua ngelihat hidupnya kayak ini ujungnya mau kemana? Nggak ada ujungnya kalau main game. Meskipun sebenarnya aku salah kalau sekarang ya, karena ternyata banyak juga gamer yang sukses jadi YouTuber, streaming gitu loh. Nah jadi di saat mereka kumpul kayak begitu, I want to do something yang different. Karena gua nggak mau jadi mereka, gitu loh. Gua ngelihat itu kayak nggak ada masa depannya gitu loh. Oke, jadi istilahnya daripada ikut-ikutan nge-game sama proximity-nya Bro Michael Leo memutuskan untuk menjadi seorang yang berbeda dengan melakukan hal yang lain yang bisa lebih produktif, yaitu berinvestasi ataupun trading saham. Ya kalau di game kan kita mau level up ya. Kalau ini level up-nya di dunia nyata gitu ya. Level up di saham lu dapat duit. Kalau di game lu dapat apa gitu. Benar. Oke. Most likely untuk naik level up justru lu mesti habisin duit kan kalau di game kan. Betul, harus beli voucher, beli skin. Nah, kalau Bro Michael sendiri bagaimana awal mula perjalanan jatuh bangun di pasar saham sampai saat ini bisa menjadi sosok yang dikenal rekomendasi itu top chair banget. Ya, jadi gini, harus aku akuin ya, perjalanan di pasar modal tuh satu nggak mudah. Aku nganggep kalau pasar modal itu saat itu seperti game. Jadi aku punya karakterku ya dalam capital. Cuma waktu itu dan aku kan nggak gede, 10 juta doang. Dan aku masih kerja. Jadi dari kerja sampai aku full time trader itu perlu waktu 8 sampai 9 tahun loh. Wow, 8 sampai 9 tahun. Jadi kalau aku sometimes aku loss di capital market, I still have money yang aman gitu, safe, dana daruratku masih bisa aku pakai untuk hari-hari. Nah itu yang ngebuat mentalku tuh jadi I'm a very risk, benar-benar bukan risk taker. Ya jadi aku benar-benar avoid risk dan aku benar-benar manage risk. Nah itu I'm typical of person like that. Biasanya tuh kalau yang aku dengar banyak yang kayak mungkin risknya tinggi gitu. Mereka mau high risk high return gitu kan. Cuan tanpa bikin resiko. Nah, tapi kalau untuk Ko Michael agak beda nih. Agak beda, karena aku nggak takut. Aku ngelihat orang jadi tajir,
ngelihat orang jadi kaya. Ini contoh emas naik kemarin kan ada berita semua orang berbondong-bondong mau beli emas kan. Aku selalu nggak takut. Sama hal yang kayak begitu, aku nggak takut nggak jadi kaya. Aku takut kalau jadi miskin. Itu doang. Oke, jadi kunci sukses Bro Michael di pasar saham adalah kita jangan takut lihat orang lain lebih kaya dari kita. Tapi kita harus takut kalau kita sampai miskin karena modal kita semakin tergerus oleh pasar. Jadi benar kata Bro Michael Yoh nih, sebaiknya sebelum kita mulai investasi ataupun trading saham, kita harus memiliki namanya dana darurat ataupun recurring income ya Bro Michael ya. Sehingga kalau kita udah punya recurring income yang pasti, misalnya dari bisnis kita yang lain, seperti Bro Michael ini punya bisnis rental mobil dan bisnis lainnya, tentu saja kita akan lebih tenang ketika kita melakukan trading saham. Kita nggak harus push kita trading saham kalau marketnya lagi jelek. Betul. Tapi kita bisa amati dulu. Lalu baru kita ambil momentum ketika market udah membaik. Gitu ya Bro Michael ya. Jadi ibaratnya awalnya tuh masih ya, ibaratnya ada di saham tapi juga sambil kerja. Gitu kan. Leap of faith-nya itu berarti apakah sudah kaya raya baru leap of faith atau gini, lebih ke ternyata kerjaanku itu I can generate dari mobilitas itu dari jauh. Nah, jadi even aku sekarang lagi di Jakarta, bisnisku masih jalan di Ponti. Itu ibaratnya yang memberikan apa ya, safe space lah ya. Safety net juga buat Michael. Dan I have space of time yang cukup gede yang kalau aku nggak ngapa-ngapain otakku bakal tumpul. Aku takut tuh yang begitu tuh. Jadi ketakutanku muncul dari hal-hal negatif, Mas. Bukan dari hal-hal positif. Kalau hal-hal positif adalah aku ngelihat orang kaya aku takut. Ini enggak. Jadi aku kalau otakku tumpul, kalau aku sakit, kalau aku miskin, itu aku takut. Nah, itu yang ngebuat aku kayak aku harus fight dari hal-hal itu. The motivation itu memang dari diri sendiri ya. Ibaratnya nggak ngeliatin orang lain. Pokoknya yang penting gue bisa nyaman, yang penting gue bisa menjadi yang terbaik yang gue bisa. Benar. Nah, ini banyak kesalahan yang terjadi di generasi milenial ataupun Gen Z, yang mana karena sekarang zamannya udah sosial media nih, mereka tuh suka banget kebandingin hidupnya dengan orang lain. Jalan-jalan kemana, makan restoran apa, kemudian rumahnya kayak gimana, kendaraannya kayak apa, pakaiannya kayak apa, semua dibandingin. Itu yang bikin kita jadi insecure ya. Padahal menurut Bro Michael bagaimana mindset atau filosofi Bro Michael mengenai kehidupan nih? Aku kasih data nih ya. 1% jumlah orang yang punya uang di atas $1 juta atau net worth-nya $1 juta, bukan uang ya, net worth. Itu hanya 1% di seluruh dunia loh. Seluruh dunia. Wow. Jadi yang punya contoh rumah 10M, mobil 5M itu kan udah tergolong HNWI namanya, high net worth individual. Itu hanya 1% di seluruh dunia. Tahu nggak data di satu Indonesia 290 juta penduduk kita yang punya cash di atas 100 juta itu berapa orang? Berapa? 20%? 1%. 1%. Di atas 100 juta. Di atas 100 juta, hanya 1%. Dan kita ngebandingin orang yang setiap bulan ke luar negeri, naik mobil mewah, kemudian dia ngepost hidup flexingnya, yang which is itu artinya kita ngebandingin diri kita dengan 1% orang yang di luar, dan yang di media sosial apa yang mereka ingin tampilkan loh, bukan apa yang benar mereka punya. Jadi itu jendela media sosial itu bisa menjadi pedang bermata dua. Kalau kita megangnya di gagang, wah itu kita bisa jadi hero, itu bisa berguna buat kita. Tapi kalau kita megangnya di ujungnya, wah itu luka buat kita. Betul. Aduh, kayaknya ngelihat ke Instagram, ngelihat sosial media gitu ya, kayak semua orang pada kaya-kaya, kok saya doang yang tidak kaya raya gitu kan. Tapi ternyata itu cuma 1%. Jadi kita cuma muternya di situ-situ aja gitu ya. Benar. Berarti filosofi yang paling penting di Bro Michael Yoh ini adalah kita jangan takut orang lain lebih kaya dari kita. Tapi yang penting kita memanage keuangan kita, memanage portofolio kita supaya modal kita itu nggak tergerus. Nice. Nah, sekarang kita harus kembali nih ke topik utama kita, kaitannya mengenai rupiah dan juga dolar. Nah, ini dia nih. Jadi ceritanya sekarang nih banyak yang panik gitu. Karena memang, wah ini rupiahnya kenapa kok sekarang bisa sampai 17.000? Apakah ini akan membuat tabungan kita bakal jadi makin sedikit? Apakah ini bakal membuat modal kita makin tergerus gitu? Kalau dari Ko Michael gimana tuh melihatnya? Ini menarik tuh, banyak orang yang mengkomparasi antara return di stock market contoh, atau return di instrumen di Indonesia itu nggak sebanding, karena kalau kita bandingkan dengan currency ya, karena rupiah kita melemah. Saya ambil contoh tahun 98 itu kan salah satu krisis yang cukup
memorable lah di Indonesia. Yeah. Itu rupiah di angka 2.500 sampai 2.000 sampai 3.000 hampir. Oke. Kemudian muncak sampai 17.000. Oke. Saat itu stock market berapa, Om Bernard? Sekarang berapa? Tetap aja naik ya. Naiknya masih gila-gilaan. Saat ini level di 2.300 sampai 2.800. Saat itu rupiah sampai 17.000. Saat ini rupiah juga 17.000. Iya. BCA berapa? Benar. BCA udah naik 30 kali lipat, kalau lebih dari 30 kali lipat kalau kita compare ke tahun itu. Dari dulu itu. Ya, dari dari 98. Padahal rupiah kita melemah dari 2.000 ke 17.000. Oh iya, cuma melemah 7 kali lipat. 7 kali lipat, benar. Melemah 7 kali lipat. Dan kalau kita compare dengan return yang ada, itu sebenarnya enggak apple to apple. Karena kalau kita komparasi, mungkin ya, saya bisa katakan seperti ini. Semua negara ASEAN itu bakal ada condong melemah terhadap dolar. Oke, pada saat ini nih udah pada pasti. saat ini. Nah, kalau kita mau komparasi, kecuali 80% atau 90% expense kita dalam dolar, itu kita perlu khawatir. Kita perlu cari return yang nggak kita simpen, aset kita nggak boleh dalam rupiah karena tergerus memang. Tapi kalau 80% expense kita makan masih di kebun jeruk, kita naik bus itu masih bayarnya pakai QRIS, kita minumnya masih Aqua, Cleo, that's not problem karena 80% 90% expense kita dalam rupiah. Yang harusnya takut itu importir. Yang harusnya takut itu yang memang dia punya loan atau punya bonds, itu pembayarannya dalam dolar. Karena utang mereka juga bakal makin meningkat karena selisih dolar sekian itu bisa pengaruh untuk cash flow mereka gede. Sementara kalau kita apa sih expense kita yang dalam dolar? Aku hampir nggak ada loh, kecuali keluar negeri. Benar, kecuali keluar negeri. Kecuali jalan-jalan keluar negeri. Jadi untuk nanganin itu ya, apalagi aku bisa katakan itu untuk Gen Z ya, umur 30 ke bawah atau 25 ke bawah, ya kurang-kurangin lah keluar negerinya. Jadi lebih penting kita untuk mengelola keuangan kita, mengatur keuangan kita untuk mempersiapkan masa depan daripada kita terlalu sering keluar negeri lah ya. Cukup sekali 2 kali setahun mah udah cukup ya bermakal ya. Oke, ini pertanyaan yang mungkin rada bodoh gitu ya. Kayak aku pengen tahu aja, kenapa sih dolar mulu gitu loh? Kenapa nggak rupiah gitu? Kok kenapa yang kenapa dolarnya naik? Dolar terus gitu? Karena Amerika itu jadi negara yang punya demand paling besar. Nah, jadi Amerika itu kebutuhan dia terhadap minyak, kebutuhan dia terhadap batu bara, kebutuhan dia terhadap CPO, kebutuhan dia terhadap karet itu saking besarnya dia harus cari di seluruh negara. Sehingga pembayarannya most likely kebanyakan pakai dolar. Komparasi kita selalu ke sana. Dan itu negara paling maju, negara paling maju sekarang. Yang paling mendekati, yang paling mengalahin sama US saat ini dolar itu adalah China. Nah, itu alasan kenapa Trump selama ini itu paling benci banget. Dia paling kesel banget rivalnya sama China karena by historical GDP US itu selalu nomor 1 dibanding dengan negara lain. China itu di bawah banget dan saat ini China tuh ngebutnya tinggi banget. That's why saat ini ada perang tarif ya antara China dan juga Amerika karena Donald Trump ini nggak senang karena ada negara adik kuasa lainnya yaitu China. Bukan nggak mungkin loh kalau next time acuan kita itu bukan dolar lagi, tapi dengan China bisa jadi. Nah, tadi Bro Michael menyampaikan mengenai data statistik nih mengenai pelemahan rupiah dari 2.000 sampai 17.000 dan juga BCA yang naik 30 kali lipat sejak zaman reformasi tahun 98. Nah, apakah artinya dalam hal ini supaya teman-teman sekalian ini mata uangnya itu atau duitnya tidak tergerus, kita harus melakukan investasi di instrumen lain selain kita hanya naruh aja di bank? Jadi ini tuh lucu, Pak Bernard. Selama kita contoh perlemahan rupiah selama 1 tahun berapa? Angkanya 8% kurang lebih. 8-9% kurang lebih. Dengan koreksi rupiah 8-9%. Kemudian tahun ini BCA koreksi berapa persen sih? Tahun lalu banding sekarang BRI koreksi berapa persen sih? Almost 15%. Ya, betul. Ketika kamu pegang cash dan harga instrumen investasi itu turun jauh melebihi nilai depresiasi rupiah, you win dong. Ya kan? Ya, betul. Ya kan? Dan kenapa stock market ini kan volatile. Kita nggak tahu kemarin ini ada case lucu nih. Kita lagi lebaran tenang 10 hari, tiba-tiba Trump ngumumin tarif ke semua negara. Kemudian harga semua aset kelas di Indonesia itu jatuh gila-gilaan, minus 15% semua rata-rata. Di saat ada diskon 15%, contoh kita tiap hari beli apa deh?
baju atau apa, tiba-tiba harganya minus 15%, lu harus punya cash untuk beli nggak? Betul. Maunya sih beli pada saat itu ya, orang lagi murah. Mereka yang beli begitu kemarin jatuh, aku nggak beli sih jujur. Tapi mereka yang beli pada saat kemarin itu jatuh, saat ini itu mereka dapat dividen dan floating profit. Nah, meskipun rupiah, kita lihat saya rupiah berapa sih? Tetap mahal loh. Nggak murah loh gitu. Makanya saya bilang, jika expense lu itu dalam rupiah, you don't need to worry 80% ke atas dalam rupiah. Nggak perlu terlalu worry terhadap kenaikan dolar. Oke. Nah, lalu kalau menurut Bro Michael ya, kenapa untuk generasi milenial maupun Gen Z pun kita tidak hanya sekedar expense doang, tapi kenapa kita juga perlu melakukan investasi ataupun trading saham berdasarkan pengalaman? Jadi gini, akan ada satu titik usaha kita itu mentok. Contoh, kalau kita berkarir, gaji sekian UMR 5 juta contoh, naik jadi 10 juta, naik jadi 15 juta, itu bisa naik nggak sampai 1,5 miliar, belum tentu. Kecil sekali potensinya. Itu juga terjadi di aku ketika aku melakukan usaha rental mobil. Aku awalnya mulai dari 1. Lunas, aku kredit, lunas, jual, aku lipatin jadi 3. Lipatin terus sampai 20, hampir 20, udah nggak bisa lebih lagi. Kalau aku lebih dari 20 malahan jadi kos. Benar kan, demandnya belum tentu ada sebanyak itu ya. Benar. Sementara kalau di stock market, kamu punya uang 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, hari ini mau beli besok bisa. Hari ini kamu mau beli besok hari ini juga langsung bisa gitu loh. Keserap semuanya dengan uang itu. Jadi hari ini beli bisa jual langsung hari ini juga. Betul. Dan bisa menghasilkan profit juga ya. Bener. Dan itu profit kenaikan dari bursa saham, apalagi di market bullish ya. Itu tidak terbatas dan bakal selalu unpredictable. Nah, itu menariknya stocks market itu, mereka yang pintar-pintar ngitung sometimes, wah ini kok bisa sampai segini. Iya kan? Nah, itu yang ngebuat kenapa kita harus Gen Z itu mental health, psikologis, bagaimana mereka risk management uang mereka itu jauh lebih penting daripada kemampuan kamu untuk ngitung. Jadi makanya saya bilang di stocks market ini, kamu nggak perlu pintar amat, nggak perlu. Kamu cukup bisa ngontrol diri kamu. Nah, itu kamu bakal bisa kuasain market. Itu ya, ngeliatin roller coasternya, kayak sekarang berita-beritanya juga ada banyak yang mungkin ngelihat kita jadi kayak wah, jadi mungkin panik, jadi mungkin merasa worry gitu ya. Itu kan pada akhirnya adalah dari dalam diri kita juga gitu ya, dan gimana caranya kita bisa mengontrol biar ya itu kita masih tetap bisa firm akan apa yang kita lakukan gitu. Dan kita selalu harus pakai rasional ya bro ya. Kalau kita lihat marketnya lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, jangan pasangin trading. Tapi kalau misal marketnya lagi mulai bullish dan mulai ada flow masuk, kemudian ada potensi untuk mendulang profit dibandingkan downsetnya, tentu saja kita bisa mulai masuk ya bro ya. Jadi psikologis itu penting dalam melakukan investasi maupun trading supaya kita bisa manfaatkan momentum. Ini menarik nih Bro Willy, karena aku lihat rata-rata gamer dengan trader menurutku tuh kurang lebih sama. Nah benar. Adiktif kan? Adiktif. Ada namanya kalau game mungkin kayak namanya over screening time lah ya. Kalau trading itu ada namanya overtrade. Dan untuk mencegah overtrade itu salah satu yang paling susah. Bukan karena uang loh, tapi karena kamunya udah ketagihan gitu loh. Mau lagi gitu. Adrenalinnya, dopaminnya kamu nagih. Dan di dalam trading kamu bakal bisa dipaksa stop gitu loh. Kalau kamu udah ngelihat posisimu kalah ini segala macam, dan itu lesson yang menurutku jauh lebih berharga daripada kamu ikut kursus manapun. Jadi baru nyemplung dulu, baru kita bakal dapat banyak pelajaran ya dari investasi maupun Kalau di sekolah kan kita diajarin dulu teori begini, lalu kamu cemplung. Ternyata kok beda banget dunia kerja sama sekolah gitu loh. Nah, kalau di market lu dihajar dulu, pam dulu. Iya betul. Baru kamu dapat nih teori-teorinya. Oh, ternyata gua harus begini, ternyata gua harus begini. Makanya karena Bro Michael bilang di market itu ada risiko, yang makanya penting banget kita untuk punya dana darurat dulu ya sebelum kita investasi saham. Anggap aja kalau kamu main game, kamu willing to, contoh kamu punya gaji 10 juta nih teman-teman, willing untuk ngabisin uang 4 juta untuk main gamenya, mungkin beli CPU, kemudian beli skin, beli skill atau apa segala macam. Nah, anggap aja account investasi kamu itu saat itu seperti itu. Kamu willing ngabisin 4 juta ya 4 juta. Jangan tamak ngegulung terus. Gitu. Oh bener lagi nih. Jadi ya mungkin beli PC-nya nanti dulu ya kan. Kita bikin akun investasi gitu malah ya, dan di situ uangnya dimasukin di sana. Hasilnya lu jadi gamer top nomor 1 dengan investor top nomor 1, hasilnya nih angkanya kan kalian tahu beda. Kalau sebagai seorang investor nanti kita hasilnya cuan atau profit. Di akhir tahun kita lapor pajak, ada kenaikan aset yang kita miliki. Karena apa?
karena hasil dari investasi saham. Kalau game kan hasilnya apa? Hasilnya mungkin cuma level up. Ya itu ada duitnya juga, tapi nggak bisa ditukar sama rupiah gitu ya. Kalau saham kan bisa ditukar sama rupiah, bisa ditukar jadi uang. Dan ada satu hal yang paling menarik itu di saham, lu bisa ngajak orang rame-rame profit bareng lu, dan itu berkah buat gua. Kalau di game kan lu mesti ngelawan orang baru lu bisa jadi nomor 1. Betul. Kalau di stock market kita bisa, Sukor banyak cuan tropers bisa happy bareng gitu. Ya, benar. Yes. Jadi Bro Michael ini juga ada grup yang di teman-teman yang follow Bro Michael ini sering dapat rekomendasi juga. Nah, itu. Di situ juga banyak menghasilkan cuan. Jadi happy juga lah Bro Michael bisa share knowledge buat teman-teman di Indonesia. Aku ada satu klien Sukor. Oke, gimana? Tapi ini kita bukan bicara stocks recommendation ya. Iya. Tahun lalu dia ngikutin kita beli Pani. Dia beli 400 juta. Di angka 4.500. Sempat turun jadi 4.000, nambah lagi jadi 500-an juta. Sempat nyentuh 15.000, uangnya 1,6 M. Jadi habis itu begitu sisa 1,4 dia putusin trailing stop loss jual. Jadi dari uang 400 juta dia dapat satu apartemen tuh di PIK. Wih, luar biasa. Itu nyata, akunnya ada. Trading historinya ada kok. Wow, luar biasa. Gila ya, itu bisa ya seperti itu ya, dan itu ya tadi gamenya ibaratnya in real life. Iya, it's in real life. Ya, jadi daripada Gen Z ataupun milenial nih masih pada main game doang ataupun melakukan sesuatu yang tidak produktif, cobalah kita mulai hal yang lain. Satunya investasi yang tentu saja bisa bikin kita bukannya makin bodoh, tapi kita bisa makin banyak duit. Kalau kita bisa melakukannya dengan tepat. Nah, bro, banyak Gen Z dan milenial ini, terutama Gen Z ya, yang melihat banyak orang-orang sukses. Ujung-ujungnya mereka itu, wah ternyata dia bisa sukses dari saham nih, atau dari instrumen keuangan. Aku nggak usah kerja deh, aku cuma mau fokus saham aja. Nah, menurut pandangan Bro Michael gimana untuk milenial atau Gen Z ini menjadi full time trader? Ini pertanyaan selalu, bahkan dari zaman COVID selalu muncul. Dan aku nggak pernah berubah gayanya. Tidak bisa. Nggak bisa ya. Jangan risikokan hidup kamu. Kalau tadi kan kita udah ngomongin investasi, tapi anak-anak muda kan juga mau jajan, mau main gitu kan. Nah, ceritanya gimana nih kalau menurut Ko Michael sendiri, porsi jajannya, porsi mainnya, porsi investasinya, porsi nabungnya itu kira-kira tipsnya seperti apa? Pertama gini, pendapatan setiap orang kan beda-beda nih ya. Ada juga gaya hidup tiap orang beda-beda. Harus diakuin dengan investasi ya, Ko Bernard. Kita tuh otomatis gaya hidup kita yang harus ditekan. Tapi yang ditampilkan tuh sometimes kebalikan. Gaya hidup jadi naik karena berinvestasi. Nah, menurutku untuk teman-teman yang masih pemula nih, jangan begitu dulu. Jangan begitu dulu. Gaya hidup yang ditekan, sisanya baru diinvest. Aku dulu bisa punya uang 10 juta susah banget, Mas. Betul. Jadi itu kayak waktu 13-14 tahun lalu, itu 10 juta tuh boleh gua katakan mungkin kayak 80% dari jumlah uangku yang ada di rekening bank. Yang itu kupaksa masuk ke stock market. Habis lagi. Habis karena waktu itu ininya asal-asalan. Gitu. Masih belum tahu. 3, 4, 5 tahun aku ningkatin terus. Aku nggak bisa bayangkan ya, Mas ya. Seandainya that's all my money dan aku nggak ada pekerjaan. Nggak akan ada aku sekarang. Pasti aku udah nyerah di stock market. Gitu. Untuk Bro Michael itu udah memiliki stabilitas dalam bisnisnya dulu. Jadi buat Gen Z, teman-teman sekalian, adik-adik, jangan lupa untuk maksimalkan potensi teman-teman supaya recurring income kalian, pendapatan kalian meningkat terus. Sehingga aset semakin besar, udah ada dana darurat, udah ada pendapatan tiap bulan. Ketika teman-teman investasi ataupun trading akan lebih tenang ya, Bro ya. Itu ada pondasinya dulu nih. Fondasi harus kuat. Kayak tadi emergency fund, ada recurring income gitu ya. Ini contoh ya, aku ambil satu data di Singapore Exchange. Dengan total jumlah penduduk mereka, 80% dari Singaporean itu investasi di stock market. Dan 90%-nya have another income. Gitu. Jadi nggak cuma di saham doang. Nggak cuma di saham doang mereka. Mereka rata-rata karyawan kantoran kan, kebanyakan di sana karyawan kantoran ya. Kebanyakan itu 80% mereka semua punya stock market. Mereka berinvestasi di stock market dan 90% mereka bekerja. Jadi intinya kita tetap harus maksimal potensi kita, tapi kita ada kendaraan baru nih. Kendaraan untuk accelerate pertumbuhan
network kita atau kekayaan kita, yaitu dengan investasi salah satunya di pasar saham. Oke. Kalau kita boleh nanya juga adalah belajarnya awalnya dari mana tuh berarti? Apakah itu harus nyari grup-grup kah? Apakah harus kalau zaman dulu dengan zaman sekarang tuh beda banget ya. Kalau zaman dulu itu kita cuman bisa gue denger sih ini invest saham loh gitu loh. Kontak. Kalau dia mau ketemu. Nah, kalau enggak ya kita harus cari orang lain lagi. Oh, kalau sekarang buka IG Sukor, buka IG-nya Pak Bernardo saja lu udah dapet edukasi yang top banget lah. Tiap hari dikasih tuh kan DM gitu. Amin. Ini hampir tiap hari loh. Terus selalu ada aja briefing market. Bukan hampir tiap hari, memang tiap hari. Tiap hari. Top. Nggak mau kalah sama Bro Michael yo. Konsistennya luar biasa. Aku sometimes sampai kayak gila Pak Bernard bisa begini ya gitu loh. Si level loh. Si level loh. Yes. Nah, kita ini harus dicontoh etos kerjanya gitu loh. Ke teman-teman yang pengen invest di market, pengennya nggak kerja. Oh, ini investor market aja si level aja masih iya dong. Betul. Masih kerja, masih invest juga, always bringing it to the next level lagi gitu Pak. Saya juga intinya pengen punya visi misi kayak Bro Michael lah, supaya generasi milenial Gen Z ya nggak cuma ngabisin duit doang, spending doang, tapi nggak merhatiin masa depan. Itu paling penting sih. Karena kalau nggak ntar ujung-ujungnya 10-20 tahun lagi teman-teman nyesel lah kalau nggak mempersiapkan diri dengan baik. Karena kita nggak tahu kondisi zaman seperti apa, ekonomi susah atau enggak. Yang COVID aja udah banyak yang nyesel. Tahu gitu dulu selama ngomong kayak begitu kan. Bener. Tahu gitu dulu gue hemat-hemat waktu COVID tuh bisa invest banyak. Gitu. Sekarang di 2025 loh. Udah banyak juga yang mulai ngomong apakah nanti tahun 2026 bakal banyak juga yang ngomong tahu gitu dulu gitu. Jadi tahun 2025 bisa aku katakan the bottom IHSG, bottom indeks kita itu 2025. Karena banyak banget turbulensi, banyak banget crash, banyak banget uncertainty global yang terjadi di tahun 2025. Akumulasi puncaknya itu di tahun ini dan udah menjelang akhir-akhir ya, harusnya Q2 akhir itu udah maksimal. Jadi ini bottomnya kita nih. Teman-teman masih ada kesempatan tuh. Sebelum tahun depan ngomong tahu gitu dulu. Betul. Wow. Nah, as a closing nih ya untuk Ko Michael sendiri, karena memang di sini banyak teman-teman Gen Z, teman-teman yang mungkin sekarang masih kuliah, baru first jobnya juga gitu kan. So, if you were in their shoes, 22 tahun baru lulus gitu, kira-kira apa yang akan Ko Michael lakukan di market seperti ini? Belajarnya seperti apa? Just the first steps untuk mereka bisa masuk investasi. Oke, you must think critical. Kalian harus berpikir kritis. Kebanyakan orang saat ini dia hidup tuh let it flow gitu. Let's go the flow. Itu hanya ikan mati yang ikut arus. Ya kan? Hanya ikan mati dan pisang goreng lah. Kalian harus berpikir kritis, berbeda dengan orang lain. Nah, itu satu. Terus yang kedua, living cost kalian itu harus kalian tekan, jangan ikutin gaya hidup yang ada sekarang. Karena yang kalian lihat semua di media sosial 99% itu palsu. Ini by data loh aku ngomong. 99% palsu. Nah, so you must be the 1%. Just be a little bit different juga. Little bit different in your way gitu. Gua nggak bisa bilang lu harus buka rekening RDN, mulai investasi, baca buku technical analysis atau baca buku money flow. Gua nggak bisa bilang begitu. You must think different. Dan kalau kita compare dari 99% orang, lu bakal jadi orang dengan cara lu masing-masing gitu loh, dengan cara lu sendiri gitu loh. Luar biasa. Jadi semua dimulai dari mindset dulu. Mindset kita harus benar dulu, harus berbeda dengan orang yang lain. Jangan sampai kita terbawa arus. Itu kuncinya. Itu dia. Ini episode yang sangat fun di FinFun Podcast. Terima kasih banyak untuk narasumber kita untuk hari ini. Definitely it's gonna be good. Next week atau mungkin di podcast berikutnya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang financial dan pokoknya hal-hal finansial yang mungkin akan sangat relate banget untuk millennials, Gen Z yang menonton kita di Opal. Aduh, terima kasih banyak sekali lagi dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bro Michael. Terima kasih Bernard. Thank you. Bye-bye.